Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Prihatin dengan NIM B1B12350 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dari bab 4 dengan judul Analisis Biaya dan Manfaat. Yang pertama yaitu ada kriteria investasi. Untuk membiayai kegiatan setiap proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya dipandang dari berbagai unsur kelayakan atau feasibility. Di antaranya adalah kelayakan teknis, kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, kelayakan sosial budaya, dan kelayakan lingkungan. Setelah disadari bahwa suatu kegiatan dapat menimbulkan manfaat kepada pihak lain atau external benefits maupun kerugian kepada pihak lain, yaitu external cost yang terkait dengan aspek lingkungan, maka analisis biaya dan manfaat diperluas menjadi analisis kelayakan yang memasukkan pertimbangan manfaat dan biaya lingkungan, dan kajian kelayakan ini disebut sebagai kelayakan ekonomi dan lingkungan terpadu atau extended economic feasibility. Dengan demikian, dalam menggunakan analisis manfaat dan biaya atau AMB, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dalam keadaan yang sebenarnya, seringkali kenyataan yang terjadi berbeda dengan rencana-rencana yang telah dibuat berdasarkan atas perkiraan. Yang kedua yaitu kita harus memperluas definisi kita, tidak hanya pada biaya individu dan manfaat individu, tetapi mencakup biaya sosial atau social marginal cost dan manfaat social marginal benefit, di mana biaya dan manfaat sosial sudah mencakup biaya dan manfaat langsung dan biaya eksternal atau lingkungan. Yang ketiga yaitu yang paling penting adalah menyatakan besarnya manfaat dan biaya dalam suatu nilai moneter seperti rupiah atau dolar Amerika atau jenis mata uang lain, tanpa mengetahui nilai manfaat dan biaya dari setiap kebijakan. Yang selanjutnya yaitu instrumen analisis manfaat dan biaya. Baiklah, yang pertama nilai sekarang neto atau net present value. Salah satu pendekatan yang umum dipakai dalam pengambilan keputusan berdasarkan manfaat dan biaya proyek atau kegiatan adalah menghitung nilai sekarang bersih atau net present value, yaitu dengan cara mengurangi nilai manfaat total dengan nilai biaya total yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Yang kedua yaitu rasio manfaat terhadap biaya. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total manfaat proyek terhadap total biaya proyek yang semuanya juga dinyatakan dalam nilai sekarang. Yang ketiga, kriteria hasil usaha. Analisis IRR adalah untuk menentukan nilai tingkat diskonto atau tingkat hasil usaha yang dapat diharapkan dari suatu proyek tertentu dan yang dapat membuat NPV sama dengan 0. Yang keempat yaitu konflik antara NPV dan IRR. Antara NPV dan IRR dapat terjadi konflik sebagai dasar pengambilan keputusan karena dapat terjadi perhitungan dengan hasil yang berbeda tergantung pada tingkat bunga yang berlaku. Baiklah, materi selanjutnya yaitu macam-macam manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat dan biaya dari suatu proyek dapat dibedakan antara manfaat dan biaya real benefit and cost, dan manfaat dan biaya semu atau pecuniary benefit and cost. Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi sekelompok atau pihak lain. Selanjutnya, manfaat semu adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu, tetapi ada sekelompok orang lain yang menjadi menderita karena adanya proyek. Manfaat real diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat dan biaya real dari suatu proyek adalah antara manfaat dan biaya langsung direct benefit and cost dengan manfaat dan biaya tidak langsung indirect benefit and cost. Manfaat dan biaya langsung adalah manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek.
Sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung dari suatu proyek adalah lebih merupakan hasil sampingan dari proyek tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenal dan mengukur manfaat dari suatu proyek. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini adalah menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa, apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Kedua, menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Biasanya, langkah kedua menjadi sangat sulit, sebab berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat. Untuk itu digunakan pendekatan sebesar nilai rupiah yang secara maksimum orang-orang bersedia membayarnya karena memanfaatkan jasa-jasa proyek itu, willingness to pay. Dengan adanya masalah pembonceng bebas atau free rider, maka kita tidak dapat secara tepat meneliti siapa yang bermanfaat atau memanfaatkan hasil proyek. Dalam materi selanjutnya yaitu mengenal dan mengukur biaya proyek. Konsekuensi dari adanya suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek akan mencakup pula opportunity cost, dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Sekalipun dalam menghitung biaya dan dalam suatu proyek jauh lebih mudah daripada dalam menghitung manfaat, namun tetap tidak terlepas dari adanya kesulitan, misalnya timbulnya perhitungan ganda atau double counting. Suatu proyek mungkin memiliki dampak terhadap suatu daerah tertentu, sedangkan proyek lain juga mempunyai dampak terhadap daerah tersebut. Misalnya sulit memisahkan antara dampak proyek bangun desa dan program BIMAS terhadap kenaikan produksi padi di daerah Kecamatan Solok Selatan. Yang keenam atau materi selanjutnya yaitu menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai, dan proyek itu akan selalu memberikan jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga, diskon rate, dan juga menentukan umur proyek tersebut. Sering suatu proyek secara ekonomi sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya. Biasanya untuk proyek yang horizon, waktunya panjang, diasumsikan tingkat diskonto sama dengan bunga dan tetap untuk jangka panjang. Baiklah, yang terakhir yaitu analisis risiko. Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian adalah bahwa risiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diketahui probabilitasnya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.